Hai semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama gue di channel Ghost Stories. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman temen gue yang bernama Irfan. Irfan ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Indramayu. Dia bekerja sebagai security dan dia bekerja kurang lebih sudah 2 tahunan. Banyak cerita horor yang pernah dialaminya selama bekerja di perusahaan itu. Dan yang paling membuat dia ketakutan hingga masih kebayang-bayang sampai saat ini adalah ketika dia melihat sosok wanita berambut panjang, pakaian putih, dan dengan sorot mata yang sangat tajam, serta wajah yang menyeramkan. Sosok itu selalu aja ada ketika dia sedang jaga malam. Awalnya gini, sekitar akhir tahun lalu atau pada bulan November 2019, dia ini kebetulan lagi jaga malam. Seperti biasa, kalau jaga malam itu dimulai dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi. Ya, ketika dia jaga malam, dia tidak ditemani oleh rekannya. Karena pada waktu itu rekannya lagi sakit, makanya dia jaga sendiri. Malam terus berlanjut. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Seperti biasa, waktunya dia untuk keliling, lihat situasi sana sini, dan mengecek keadaan sekitar apakah aman atau belumnya. Dan ketika dia sedang mengecek ruangan kantor, masih ada lampu yang menyala. Dan pada saat itu juga dia bergegas menuju ruangan itu untuk mematikan lampu tersebut, karena pikirnya mungkin karyawan yang ada di ruangan itu lupa untuk mematikan lampu. Selesai matikan lampu, dia bergegas untuk keliling lagi. Setelah keliling, dia kebelet ingin buang air kecil. Dan setelah buang air kecil, dia kaget. Lampu yang tadi di ruangan kantor itu nyala lagi. Ya, dia pun heran, kok bisa lampunya bisa nyala, padahal sudah dia matikan. Dia pun kembali ke ruangan itu. Setelah sampai di ruangan itu, dia matikan lagi lampu tersebut. Dan setelahnya dia bergegas meninggalkan ruangan itu. Ketika keluar pintu ruangan itu, tiba-tiba dia mencium bau yang sangat anyir. Mungkin seperti bau darah. Ditambah keadaan itu angin bertiup kencang, seperti mau hujan. Dan dari situlah dia mulai ada yang aneh dan merasa gak enak. Dia pun cepat-cepat menuju pos keamanan. Ketika baru sampai halaman kantor, untuk kedua kalinya dia mencium lagi bau anyir tersebut, dan semakin menguatkan dugaan dia kalau bau anyir itu bukan bau anyir biasa. Dia pun diam-diam mencari tahu sumber bau anyir tersebut. Meski dalam keadaan merinding, mau gak mau dia harus mencari.
tahu dari mana asal sumbernya itu. Ketika dia berjalan menelusuri baunya itu, tibalah dia sampai di toilet. Karena toiletnya ada 2 kamar, semakin yakin kalau sumber baunya itu ada pada kamar yang dia buang air kecil tadi. Buka kamar tersebut, dia kaget melihat wanita berambut panjang dengan rambut yang berantakan, pakaian putih, kakinya panjang, tangannya kebungkus pakaiannya, serta wajah yang menyeramkan dengan gigi keluar semua. Dan dia seketika langsung lari, terbirit-birit meninggalkan toilet itu menuju pos keamanan. Sampainya di pos, dia langsung duduk termenung sambil muka pucat dan badan gemeteran. Dia masih berpikir dan masih gak percaya apa yang sudah dia lihat itu apakah nyata atau bohongan. Gak lama kemudian, ketika udah mulai enakan, dia lanjut bikin teh dan merokok. Setelah dia menonton TV sebagai penghilang rasa ketakutan itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi atau setengah 3 pagi. Dari kejauhan dia melihat lagi lampu yang ada pada ruangan tadi menyala lagi. Makin gak enak lah perasaan dia. Bertanya dalam hati, apakah ini udah sosok wanita yang di toilet tadi? Kali ini dia bergegas lagi untuk mematikan lampu tersebut. Ketika dia berjalan menuju ruangan itu, dari jendela dia melihat lagi wanita yang tadi yang dia temui di toilet sedang duduk di meja salah satu karyawan ruangan itu. Nah, dari situ dia yakin bahwa wanita yang dia lihat itu hantu, atau kalau dalam bahasa kita mah kuntilanak, karena dia dengan jelas melihatnya. Dia nggak melanjutkan ke ruangan itu. Dia langsung lari ke depan gerbang pos sambil teriak-teriak minta tolong. Dan akhirnya warga situ pun berdatangan karena teriakan Irfan ini sangat kencang. Salah satu warga menanyakan ada apa teriak, dan dengan gemeteran dia pun menceritakan kejadian itu. Dia ceritakan semuanya dari awal. Ketika mendengar hal itu, warga pun langsung memberikan nasihat bahwa memang kalau di situ itu angker, dan mitosnya pernah ada kejadian pembunuhan wanita di kantor perusahaan itu, serta mayatnya dimutilasi di situ. Itu kejadian sekitar 31 tahun yang lalu, atau tepatnya sekitar tahun 1989. Dan ternyata masih banyak lagi sosok-sosok yang menampakkan di situ. Cerita mistis lainnya, misal ada seorang lagi main gamelan, suara macan mengaum, dan sebagainya. Gak terasa waktu pun sudah subuh, dan warga sambil dia bergegas untuk menunaikan salat subuh. Setelah itu dia mulai lagi sampai ganti shift jam 8 pagi. Setelah ganti shift, dia menceritakan kejadian semalam yang dialaminya, dan temannya bilang bahwa itu mah udah biasa. Temannya pun sering lihat sosok itu, dan awal-awal mah sama seperti dia, tapi lama kelamaan mah biasa.
Tapi ya bagi dia sendiri masih kebayang terus sosoknya itu. Makanya mulai hari itu juga sampai sekarang dia nggak mau kalau jaga malam sendiri. Dia minta untuk jaga malam minimal berdua, ada temennya. Kalaupun ada yang sakit, dia lebih baik diganti shift ke shift pagi. Karena sendiri juga nggak apa-apa kalau pagi mah, ujarnya. Itulah cerita pengalaman teman gue Irfan ketika dia jaga malam di gedung perusahaan yang ada di daerah Indramayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kritik dan saran sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Sekian, terima kasih. Thanks for watching this video.